Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Surga dikenal oleh setiap manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, bahkan orang kafir, sebagai tempat yang idam-idamkan setiap manusia karena dipenuhi segala kenikmatan yang kekal abadi kelak di akhirat sebagai tempat terbaik untuk kembali setelah menjemput ajalnya. Surga hanya diperuntukkan bagi Muslim dan manusia-manusia terbaik berkumpul, serta sebagai balasan atas kebaikan yang manusia perbuat selama hidup di dunia. Surga yang berarti kebun, yang di dalamnya terdapat banyak pohon yang paling rindang dan dahannya memberi naungan bagi yang berada di bawahnya. Dan sebagian ulama berpendapat di surga terdapat banyak pohon kurma dan pohon anggur. Surga dan segala kenikmatan yang akan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh selama di dunia sebagai balasan pahala yang hambanya kerjakan. Maka tak ada seorang pun yang mengetahuinya apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, "Aku sediakan bagi hambaku yang salih berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Kalau kalian mau, bacalah, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, surga itu terdiri dari 100 tingkat, dan diantara dua tingkatnya seperti langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dari Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah tingkatannya adalah ketika di hadapannya ada 10.000 pelayan yang siap melayaninya, dan di setiap tangannya ada piring dari emas dan perak. Kemudian, dan di antara kesibukan ahli surga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Quran Surat Yasin ayat 55-56. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-15 yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Maka dari itu surga yang mereka tempati pun berbeda-beda. Mereka juga memasukinya dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk sahabat beriman untuk dukung terus channel OTTV Islami dengan cara subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yang pertama, surga Darussalam. Sebagian ulama mengatakan disebut Darussalam karena surga adalah tempat yang suci, terbebas dari hal kotor yang membahayakan dan hal yang tidak disukai. Pendapat lain mengatakan artinya Darullah dan Assalam adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Darussalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut merah atau sejenis batu permata atau berlian berwarna merah yang keindahannya takkan sebanding dengan keindahan yakut yang ada di dunia. Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, serta mengerjakan amal saleh lainnya yang semata-mata hanya mengharap ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bagi mereka disediakan Darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka yang disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 127. Berikutnya yang kedua ialah surga Khuld. Surga Khuld diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya,
Disebut dengan nama ini karena penduduk surga itu kekal berada di dalamnya, tidak berpindah posisi ke tempat lain, serta tidak mencari-cari tempat lain selain surga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Katakanlah, apa azab yang demikian itukah baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadikan balasan dan tempat kembali bagi mereka." Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Berikutnya yang ketiga ialah surga Darul Muqamah. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan karena Allah Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada merasa lesu atau letih." Quran Surat Fatir ayat 34-35. Berikutnya ialah surga Al-Muqamul Amin. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman atau mutakin, yaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51. Berikutnya surga Aden. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan putih. Calon penghuninya antara lain orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berbuat kebaikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden itulah kemenangan yang agung." Quran Surat As-Saff ayat 12. Lalu dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Lalu berikutnya surga Naim. Surga ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Tuhannya." Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Dan lalu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan." Quran Surat Luqman ayat 8. Berikutnya surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jamrud hijau. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Orang-orang yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu buruk, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Quran Surat An-Najiat ayat 40-41. Lalu selanjutnya surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Firdaus adalah salah satu bagian dari surga yang letaknya paling mulia dan paling tinggi tingkatannya di antara surga-surga yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal." Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Harisah, "Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di sana terdapat banyak surga dan sungguh anakmu telah mendapat Firdaus atau surga yang paling tinggi." Hadis riwayat Bukhari. Tentang calon penghuni surga Firdaus dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya sebagai berikut.
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Lalu selanjutnya adalah nama-nama pintu yang ada di surga, dan siapa saja yang memasukinya. Berikut ulasannya. Masuknya umat manusia melalui pintu-pintu surga itu bergantung pada banyak faktor, dan yang paling penting diantaranya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk sepenuhnya kepada perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Pintu-pintunya telah dibuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, mulai masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Bab as-salat, pintu salat haji ataupun doa. Pintu surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tepat waktu melaksanakan salat dan tak pernah meninggalkannya, serta penuh perhatian dalam doa-doa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang berdoa dengan ikhlas, dan gerbang surga ini terbuka untuk mereka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Berikutnya adalah Bab al-Jihad atau pintu berjuang. Pintu surga ini diperuntukkan bagi umat muslim yang mati syahid berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi kafir dan orang-orang zalim, serta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan perangilah mereka sehingga tak ada lagi fitnah, dan karenanya ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 193. Berikutnya ialah Bab Ar-Rayyan atau pintu puasa. Pintu surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpuasa dengan tulus ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan Allah mengizinkan hambanya memasuki pintu ini. Dalam sebuah hadis dari Sahal radhiyallahu anhu melaporkan bahwa Nabi SAW bersabda, di surga Firdaus ada gerbang yang disebut Ar-Rayyan, yang melaluinya orang-orang yang dulu berpuasa akan masuk pada hari kebangkitan, dan tidak seorang pun kecuali mereka yang memasukinya. Akan dikatakan di mana mereka yang berpuasa, mereka akan bangun, dan tidak ada yang akan masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, ia akan dikunci, dan tidak ada orang lain yang akan masuk. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah Bab Sedekah atau pintu amal atau pintu bersedekah. Surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan beramal soleh, serta ia ahli sedekah dengan menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan selalu menunaikan zakat dengan tulus ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan Allah mengizinkan hambanya memasuki pintu ini. Selanjutnya Bab Al-Aiman atau pintu iman. Pintu surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan mengamalkan soleh, termasuk orang-orang yang tabah dan tawakal dalam iman kepada Allah dan mempercayai keputusannya. Mereka berserah diri dalam menjalani kehidupan yang merupakan pemenuhan atas takdir Allah. Bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, masuk melalui pintu Al-Aiman. Berikutnya yaitu Bab Al-Kazimina Al-Gaiza wa Al-Afinaan An-Nas, pintu pengekangan dan kemarahan. Pintu surga ini diperuntukkan bagi orang beriman dan beramal saleh yang memiliki hati mulia, mampu menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain.
Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Dalam sebuah hadis dari Rauf bin Ubadah dari Asy'ats. Berikutnya adalah bab razin atau pintu qanaah atau bagi orang-orang yang sabar. Pintu surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, selalu puas dan menerima dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu bab al-tauban, pintu taubat. Pintu surga ini disebut juga pintu ridho yang terbuka diperuntukkan bagi hamba Allah yang senantiasa selalu bertaubat. Adapun pintu untuk ahli zikir selalu bertaubat dan mengingat Allah sepanjang waktu. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu ahli jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu ahli sedekah. Demikian tentang ulasan nama-nama surga dan pintu-pintu surga dan penghuni-penghuni surga. Semoga kita semua diberikan hidayah setelah mengetahui nama-nama surga dan semakin meningkatkan amal ibadah kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagi sahabat beriman, jangan lupa dukung terus channel OTTV Islami agar tetap bisa bersyiar melalui ilustrasi video dengan cara subscribe gratis. Segala kekurangan hanya ada pada manusia dan segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.